Bagaimana menggunakan LOA dengan benar menurut ahlinya? Banyak orang mendengar tentang Law of Attraction (LOA), lalu langsung membayangkan bahwa dengan berpikir positif, semua impian bisa datang dengan mudah. Ada yang membayangkan uang miliaran masuk ke rekening, pasangan ideal muncul tiba-tiba, atau hidup langsung berubah tanpa usaha. Sayangnya, itu membuat banyak orang salah paham. Hasilnya, mereka mencoba LOA sebentar, tidak ada perubahan besar, lalu kecewa dan bilang, LOA itu bohong. Padahal, masalahnya bukan di hukumnya, tapi di cara menggunakannya. Para ahli yang mendalami LOA sepakat bahwa hukum ini bukan sekadar pikir lalu jadi. Ada prinsip mendasar yang harus kamu pahami supaya energi, pikiran, dan tindakan kamu benar-benar selaras dengan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu tahu caranya, LOA bisa jadi alat ampuh untuk mempercepat pertumbuhan hidupmu, baik dalam karir, hubungan, maupun spiritualitas. 1. Pahami dulu prinsip dasarnya. Ahli LOA selalu menekankan bahwa semuanya berawal dari kesadaran energi. LOA bekerja karena alam semesta merespons frekuensi yang kamu pancarkan. Pikiran, emosi, dan niat adalah sinyal yang keluar ke dunia. Kalau pikiranmu penuh rasa takut, minder, atau cemas, energi yang keluar juga sama. Dan semesta akan memantulkan pengalaman yang sejalan dengan itu. Sebaliknya, kalau kamu punya keyakinan, rasa syukur, dan cinta, maka yang datang juga sejalan dengan itu. Jadi, sebelum minta hal-hal besar, kamu perlu paham dulu prinsipnya. Kamu tidak menarik apa yang kamu mau, tapi apa yang kamu pancarkan. Itulah dasar yang harus kamu pahami sebelum melangkah lebih jauh. 2. Visualisasi dengan emosi, bukan sekadar bayangan. Banyak orang diajari untuk memvisualisasikan impiannya, misalnya membayangkan rumah mewah atau pekerjaan impian. Tapi menurut para ahli, visualisasi tidak akan efektif kalau hanya berhenti di bayangan. Kunci LOA adalah emosi. Saat kamu membayangkan keinginanmu, rasakan seolah-olah itu sudah nyata. Rasakan bahagianya, rasa damainya, rasa syukurnya. Emosi inilah yang menguatkan sinyal energi. Contohnya, kalau kamu ingin punya hubungan yang sehat, jangan cuma membayangkan jalan berdua. Rasakan hangatnya cinta, rasa aman, dan kebahagiaan yang menyertainya. Semakin kuat kamu merasakan, semakin jelas pesan yang kamu kirim ke semesta. 3. Singkirkan keyakinan yang membatasi. Ini bagian yang sering dilupakan. Banyak orang sudah rajin afirmasi dan visualisasi, tapi di dalam hati masih ada keyakinan yang menghambat. Misalnya, kamu ingin kaya, tapi masih percaya bahwa uang itu sumber masalah. Atau kamu ingin punya pasangan baik, tapi dalam hati yakin semua orang hanya akan menyakiti. Ahli LOA menekankan pentingnya menggali dan melepaskan keyakinan membatasi ini. Karena kalau di dalam diri masih ada kontradiksi, sinyal yang kamu pancarkan jadi kacau. Caranya bisa dengan journaling, meditasi, atau self-talk. Tanyakan ke dirimu, apakah aku benar-benar percaya aku layak mendapatkannya? Kalau jawabannya tidak, berarti ada yang perlu kamu sembuhkan dulu. 4. Gabungkan niat dengan aksi kecil yang konsisten. LOA bukan berarti kamu duduk diam menunggu keajaiban. Para ahli menekankan bahwa niat harus diiringi dengan aksi, meskipun kecil. Karena aksi adalah bukti bahwa kamu selaras dengan energi yang kamu pancarkan. Misalnya, kamu ingin tubuh sehat. Kalau kamu cuma visualisasi tanpa pernah bergerak, energinya tidak sinkron.
Tapi kalau kamu mulai dengan langkah sederhana seperti minum lebih banyak air, olahraga ringan, atau tidur cukup, itu menunjukkan bahwa kamu sudah menyatu dengan niatmu. Aksi kecil ini mempercepat proses karena semesta melihat bahwa kamu serius. Jadi bukan cuma menunggu, tapi ikut membuka jalan agar apa yang kamu inginkan bisa datang lebih cepat. 5. Latih rasa syukur sebagai magnet utama. Syukur adalah pondasi LOA. Para ahli sepakat bahwa rasa syukur bisa langsung menaikkan frekuensi energi kamu. Ketika kamu bersyukur, kamu mengirim sinyal ke alam semesta bahwa kamu sudah merasa cukup, dan dari titik itu, semesta memberi lebih banyak alasan untuk terus bersyukur. Tapi syukur yang efektif bukan sekadar mengucapkan terima kasih. Itu harus dirasakan. Misalnya, saat kamu minum air, benar-benar rasakan nikmatnya. Saat mendapat bantuan kecil, benamkan diri dalam rasa hangat karena ada orang yang peduli. Latihan sederhana ini menggeser fokus dari kekurangan ke kelimpahan. Dalam dan LOA, apa yang kamu fokuskan akan berkembang. Semakin kamu bersyukur, semakin banyak hal yang membuatmu bersyukur datang menghampiri. 6. Biarkan jangan terlalu mengontrol. Salah satu kesalahan terbesar dalam menggunakan LOA adalah terlalu memaksakan hasil. Banyak orang sibuk memikirkan kapan, bagaimana, dari mana, dan dengan cara apa keinginan mereka akan datang, padahal itu justru menurunkan vibrasi. Ahli LOA mengajarkan prinsip let go and trust. Artinya, lepaskan detailnya dan percaya pada proses semesta. Tugasmu adalah mengirim sinyal energi yang jelas melalui niat, emosi, dan aksi kecil yang konsisten. Sisanya biarkan semesta mengatur jalannya. Kadang hasil datang dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Bisa lewat peluang tak terduga, pertemuan acak, atau pergeseran situasi yang awalnya terlihat sebagai masalah, tapi ternyata membuka jalan. Kalau kamu bisa melepaskan kendali berlebihan, vibrasimu tetap tinggi dan LOA bekerja lebih lancar. 7. Konsistensi lebih penting daripada intensitas sesaat. LOA bukan trik instan yang bekerja hanya karena satu kali visualisasi kuat atau satu kali afirmasi penuh semangat. Para ahli menekankan bahwa konsistensi jauh lebih penting. Lebih baik kamu berlatih afirmasi atau syukur 5 menit setiap hari daripada sekali sebulan duduk 2 jam, tapi setelah itu kembali ke pola lama. Vibrasi terbentuk dari kebiasaan, bukan dari momen singkat. Anggap saja LOA seperti olahraga energi. Semakin rutin kamu melatihnya, semakin kuat otot vibrasimu. Konsistensi juga membentuk keyakinan di bawah sadar. Saat bawah sadar sudah yakin, LOA bekerja lebih otomatis tanpa kamu harus memaksakan diri. 8. Selaraskan dengan tujuan yang lebih tinggi. Ahli LOA yang mendalami aspek spiritual selalu menekankan bahwa LOA bukan hanya soal menarik hal-hal duniawi. Lebih dari itu, ini tentang selaras dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Kalau niatmu hanya untuk ego atau sekadar pamer, biasanya hasil tidak bertahan lama. Tapi kalau keinginanmu sejalan dengan pertumbuhan, kebaikan, dan kontribusi, semesta akan mendukung dengan cara yang luar biasa. Kalau kamu mempraktekkan ini dengan tulus, LOA tidak lagi terlihat seperti sihir aneh. Itu berubah menjadi cara hidup. Kamu akan sadar bahwa hidup selalu merespons dirimu, dan kamu punya kuasa untuk memilih frekuensi mana yang mau kamu pancarkan. Dengan begitu, LOA bukan sekadar alat untuk mendapatkan apa yang kamu mau, tapi jembatan untuk hidup yang lebih damai, penuh cinta, dan selaras dengan semesta. Jangan lupa subscribe channel ini, biar hidup lo semakin berlimpah dan berkesadaran. Salam cinta dan bahagia selalu.